Jadi aneh kita kalau begitu kerja teman-teman luar biasa di rumah sakit dan di laboratorium karena support provinsi sehingga mendapat penghargaan. Justru yang sekarang dikriminalisasi itu adalah yang sukses, berhasil, dan diapresiasi itu. Ini aneh bin ajaib ini. Makanya pada pertemuan yang lalu saya katakan kita harus berani eksaminasi putusan ini. Putusan ini didasarkan kepada sebuah kebohongan. Kenapa? Putusan ini disandarkan kepada tuntutan jaksa, dakwaan jaksa yang sama sekali tidak pernah ada eh, dasarnya, ya. Baik fakta menurut berita acara pemeriksaan maupun fakta yang terungkap di persidangan. Siapapun itu, termasuk seorang yang bernama Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, punya hak untuk yakin, dan kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa itu benar, bahwa dia tidak bersalah. Setidaknya terkonfirmasi dari tidak adanya fakta yang sah dan meyakinkan aliran dana. Dan itu sebuah modalitas yang penting kita catat. Abang kakak, selamat datang, selamat bergabung di Just Talk, bincang-bincang keadilan, baik di dunia hukum, dunia politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Alimbas TV, kali ini bekerja sama dengan MD Kahmi Medan, kemudian transindonesia.co, sebuah media online di Jakarta, kemudian visibangsa.com, dan tentu saja ini disupport juga oleh Kahmi Nasional. Abang kakak, seperti kita baca di media, terutama teman-teman yang di luar Medan, di luar Sumatera Utara, ketika menyebut mantan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Alwi Mujahid, didakwa korupsi, kita semua terkejut, dan kita coba mengorek-ngorek, melihat-lihat apa sebenarnya kasus yang menimpa teman kita ini. Ternyata ini soal program atau proyek penanganan COVID-19 di tahun 2020. Kita yang berada di luar Medan, khususnya keluarga besar hanya di luar Medan, terkejut juga karena Provinsi Sumatera Utara, setahu kita di media, adalah daerah yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai provinsi terbaik dalam menangani COVID. Lalu kita juga buka-buka data, dari tahun 2020, tidak juga kita temukan misalnya ada catatan-catatan Badan Pemeriksa Keuangan, artinya ini baik-baik saja, wajar-wajar saja. Tapi tiba-tiba kepala dinasnya didakwa melakukan korupsi. Ini ada apa? Mengapa kok yang mendapatkan penghargaan kok tiba dan tidak ada catatan dari BPK tiba-tiba muncul dakwaan korupsi? Gitu. Mudah-mudahan diskusi kita ini juga bisa menguak ini apa masalah yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu bergulir di pengadilan Tipikor Medan, kita membaca di media, kita mendapatkan kabar, ternyata fakta-fakta persidangan kabarnya tidak menunjukkan adanya bukti dakwaan korupsi itu. Nah, mudah-mudahan dalam diskusi kita pada malam ini bisa mendapatkan informasi lebih utuh, karena begini, bagi kita bukan hanya soal Dr. Alwi ini adalah teman kita, bukan hanya soal itu. Kita tidak ingin ada seseorang yang tidak bersalah itu mendapatkan hukuman atau dihukum. Ada adagium yang menyatakan lebih baik melepaskan satu orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak berbuat salah.
Nah, kita tidak ingin juga karena ada desas-desus juga soal di balik ini ada soal politik dan lain sebagainya. Kita tidak ingin Alwi adalah korban dari carut marut hukum kita. Kita tidak ingin seperti itu. Dan sebagai warga negara kita juga ingin membantu para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, menghukum siapapun yang bersalah, termasuk teman kita. Tapi bebaskan Dr. Alwi jika ternyata dia tidak bersalah. Abang, kakak, dan teman-teman sekalian, untuk memulai diskusi ini, kita mulai saja dengan Ketua MD Kahmi Medan, Abangda Dr. Delizar Haris, karena ini tidak bisa terlepas dari Kahmi Medan, karena Dr. Alwi kita tahu adalah Sekretaris MD Kahmi Medan, dan kita merasa ini musibah buat keluarga besar alumni HMI. Silakan Bang Delizar, kami semua untuk memulai diskusi ini ingin mendengar apa penjelasan besar atau latar belakang nanti mungkin dari sisi hukumnya para penasihat hukum yang akan memberikan informasi untuk bisa kita diskusikan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan kita sebagai warga negara, terlebih sebagai teman-teman Dr. Alwi Mujahid Hasibuan. Silakan Pak Ketua MD Kahmi Medan, Majelis Daerah Kahmi Medan, Nang Dr. Delizar Haris. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sallallahu la ilaha illallah sallallahu Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Abah Hadi yang memandu acara kita hari ini, senior sekalian, ada Bang Adrian Daulay, ada Bang Agus Tama, saya lihat di sini, ada sahabat saya Khairul Azhar, kemudian sudah hadir juga beberapa teman-teman yang lain dan narasumber kita Profesor Hasim Purba sudah bersama kita juga hari ini. Kemudian dari penasihat hukum Adinda Ahmad Johari Damanik Dan Ahmad sudah ada bersama kita. Kemudian juga teman-teman yang lain yang mungkin ada Rizwan, ada Zainul Aryadi, Dr. Gita, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya atas nama Majelis Daerah Kahmi Medan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesempatan sahabat sekalian untuk bisa hadir di dalam diskusi kita pada hari ini. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saya mengenal Alwi ini mulai dari masuk Fakultas Kedokteran semester 1 karena kami pertama bertetangga di Perumnas Mandala, yang kedua sering-sering boncengan berdua memang ke kampus. Dan beliau ini wasikum saya dulu waktu saya ketua umum komisariat dan terus bersama. Jadi saya tahu betul bagaimana Adinda saya ini di dalam kesehariannya. Sehingga memang begitu ada kasus ini yang paling terkejut ini kita semua. Dan di dalam beberapa kali persidangan termasuk yang mungkin saya tidak hadir tapi diskusi dengan teman-teman, memang mengagetkan juga ini kalau kesimpulannya seperti itu karena fakta persidangan sama sekali tidak bisa membuktikan Alwi. Satu contoh bahwa disebut Alwi markup dana COVID. Saya ikut di dalam pelaksanaan penanggulangan COVID itu. Merasakan bahwa pada saat itu memang kita tahu betul harga barang-barang untuk
eh, APD, alat pelindung diri, itu memang tidak bisa kita prediksi. Dan itu sangat mahal dan langka. Jadi kalau dapat saja udah luar biasa itu. Dan kami sangat terbantu dengan Dinas Kesehatan itu. Ribuan pemeriksaan COVID itu dilakukan di USU yang saya menyaksikan, itu APD-nya disuplai oleh Dinas Kesehatan. Begitu banyaknya teman-teman yang berjuang di rumah sakit. Saya dapat data bahwa hampir semua kalaupun kena positif, itu bukan karena APD-nya, tapi perilaku sesudah menangani pasiennya. Jadi saya sebagai ketua program studi waktu itu, kemudian wakil dekan, tahu betul bahwa banyak terpapar bukan di dalam penanggulangan, tapi dalam makan siang sama-sama, kemudian juga berkumpulnya kawan-kawan di luar daripada profesinya. Artinya APD itu betul-betul bisa melindungi teman-teman bekerja di lapangan. Dan itu kita memang dapatkan dari Dinas Kesehatan. Jadi kita sangat menolak, termasuk mungkin waktu itu yang bersaksi Dr. Lia Kusumawati, Kepala Laboratorium Mikrobiologi yang betul-betul ikut terlibat memakai peralatan itu. Kalau dikatakan itu apa istilahnya fiktif. Jadi kita di rumah-rumah sakit memang mendapat supply. Jadi kalau disebut fiktif itu memang bagi kita sangat jauh dari kenyataan. Jadi dua tuduhan markup yang harganya gila-gilaan pada waktu itu kemudian fiktif, itu memang sangat tidak cocok sekali dengan dakwaan jaksa. Dan kita melihat memang termasuk di fakta pengadilan itu sama sekali tidak disebut-sebut di dalam keputusan akhir. Jadi persis apa tuntutan jaksa, copy paste dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi Dok, kita kita harus ingin ke masa-masa COVID itu, dokter dan termasuk dokter Alwi, ya, kawan-kawan yang lain berjuang, kita merasa senang, kita bahagia ketika membaca berita, ternyata Provinsi Sumatera Utara ini mendapatkan penghargaan provinsi terbaik untuk penanganan COVID. Saya ingin dokter bisa menggambarkan nggak perjuangan waktu itu seperti apa itu? Sehingga misalnya dokter kan bisa jadi tahu juga apa alasan pemerintah memberikan penghargaan sebagai provinsi terbaik penanganan COVID itu, Dok. Sebelum kita nanti gali dari ya, Prof. Hasim dan tim penasihat hukum. ya, untuk penghargaan provinsi terbaik itu Sumatera Utara itu terbaik nomor 2. Dan bukan hanya provinsi yang dapat itu, tetapi yang berkolaborasi dengan provinsi itu dapat penghargaan. Jadi laboratorium mikrobiologi, pemeriksaan COVID, itu USU dapat 2. Dua-dua penghargaan nasional itu diberikan tentu terkait sekali dengan suplai dari Dinas Kesehatan yang juga provinsinya dapat penghargaan terbaik. Jadi beserta penghargaan provinsi, itu penghargaan dari itu juga mendapat juga teman-teman yang di dalam penanganan lainnya. Jadi bukan hanya Provinsi Sumut yang sukses, tapi laboratorium pemeriksaan itu juga dapat penghargaan 2 dari nasional. Ini kan karya yang tidak lepas dari yang dilakukan oleh penanggulangan COVID provinsi yang di dalamnya ada Dinas Kesehatan yang dikomandoi oleh teman kita Alwi Mujahid. Jadi kalau dapat penghargaan seperti itu kan tak mungkin pakai baju biasa itu. Itu artinya begitu kencangnya pekerjaan kawan-kawan baik di dalam penanggulangan atau di dalam dideteksi itu membutuhkan alat pelindung diri yang memang disupport oleh Dinas Kesehatan. Jadi aneh kita kalau begitu kerja teman-teman luar biasa di rumah sakit dan di laboratorium,
karena support provinsi sehingga mendapat penghargaan. Justru yang sekarang dikriminalisasi itu adalah yang sukses, berhasil, dan diapresiasi itu. Ini aneh bin ajaib ini kasusnya. Jadi bagi saya yang kita memang berada di lapangan, ini sangat tidak wajar kalau ada tuntutan seperti itu. Ini dari saya, sekali lagi terima kasih. Nanti teman-teman dari aspek hukum bisa mungkin menguatkan, tapi saya sering kumpul dengan teman-teman yang baik di penanggulangan pengobatan, yang tentu itu harus dapat support, APD, kemudian juga di dalam laboratorium pemeriksaan yang Medan itu luar biasa sebenarnya, termasuk USU, laboratorium USU dan rumah sakit lain yang suplai itu didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Baik, terima kasih. Lihat di pengadilan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yuzar. Kita akan juga ingin menggali beberapa informasi pelaku langsung di tahun 2020 itu, penanganan sehingga mendapatkan penghargaan provinsi terbaik, ya. Dan kita dengar semua, bahkan pelakunya, salah satu pelakunya, Dr. Delizar juga merasa aneh ini. Bukannya diberi apresiasi yang mendalam, tapi malah dikriminalisasi ini pihak yang dihargai oleh pemerintah bahwa ini melakukan kerja-kerja terbaik. Baik, kita sebelum ke tim penasihat hukum untuk mendapatkan informasi awal proses persidangan yang sudah berlangsung di pengadilan Tipikor Medan, kita ingin catatan-catatan yang diamati oleh profesor kita, guru besar kita, Prof. Hasim. Prof, silakan memberikan catatan-catatan, Prof, terkait kasus ini. Ini tadi kata sejawat Dr. Alwi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ini aneh juga, bukannya diberi apresiasi, tapi malah dikriminalisasi. Atau Prof, secara hukum misalnya pernah mendengar nggak Badan Pemeriksaan Keuangan ada nggak catatan-catatan misalnya yang luput dari amatan kami dari pihak media bahwa memang ada gejala-gejala penyimpangan keuangan dan lain sebagainya dalam penanganan COVID di tahun 2020 ini yang menjadi pokok dakwaan terhadap Dr. Alwi. Silakan, Prof. Baik, makasih ya, Mbak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Dr. Delizar, Ketua MD kami, hostnya Bang Hadi ya, para senior, Bang Adrian Dolai, Bang Agustama, dan yang lain-lain yang nggak mungkin saya sebut satu persatu ya. Dan Adinda Jojo nanti bisa mendalami secara teknis pelaksanaannya persidangan-persidangan yang begitu melelahkan ya, dan juga hasilnya sangat katakanlah dramatis banget ini sebenarnya kasus ya. Saya terus terang saja dengan informasi yang sangat terbatas menyampaikan beberapa catatan, tapi nanti Adinda Joharida Manik bisa nanti untuk memperdalam. Harapan saya ini Bang Adi nanti ada sesi berikutnya untuk kita juga setelah kita fight ini melihat kasus ini, kita ingin lagi terdiskusi secara internal kami. Tapi kita harus berani juga kupas tuntas ini kasus dengan menghadirkan pihak eksternal. Ya, jangan internal kami aja. Nanti dibilang orang kami ini secara hukum pasti apanya sangat kuat gitu kan. Pasti Terlalu subjektif ya, Prof ya. Ya, subjektivitas corpse hate-nya itu sangat kuat. Jadi nanti tidak objektif. Tetapi untuk masuk ke langkah sana, ini langkah awal untuk menguatkan dulu di internal kita bagaimana kajian terhadap kasus ini sampai dengan praktek di persidangannya gitu ya. Itu yang pertama.
Karena ini kan kasus masih bergulir terus. Makanya pada pertemuan yang lalu saya katakan kita harus berani eksaminasi putusan ini. Bahkan bila penting dari tim kejaksaannya juga kita undang sebagai pembedah, narasumber, dari BPK juga kita undang, dari Inspektorat Provinsi juga kita undang, ya, termasuk juga dari tim COVID, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, ya kan? Nah, sehingga nanti komprehensif pembahasannya, apa namanya, itu bisa mempengaruhi opini publik. Soal Dr. Alwi sudah divonis, kalau tidak salah vonisnya itu pidananya penjara 10 tahun, denda 400 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Ada lagi hukuman tambahan lagi, uang pengganti 1,4 miliar rupiah. Jika tidak dibayar atau hartanya nanti disita nggak cukup, diganti dengan hukuman 4 tahun lagi. Nah, ini kan dahsyat banget ini, ya kan? Nah, jadi ini soal biasa, ya, soal biasa di dalam proses perkara yang sudah masuk ke persidangan di pengadilan di Indonesia. Ini kan baru tahap awal. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan juga pada waktu yang lalu, ada memang suatu fenomena sikap bagi hakim-hakim tipikor di tingkat peradilan pertama. Asal kasus korupsi memang mereka tak berani, walaupun faktanya macam-macam, untuk membebaskan. Karena mereka akan berhadapan dengan satu LSM, satu juga dengan apa namanya mass media, satu kemungkinan diperiksa KY, Komisi Judisial, satu kemungkinan diperiksa Mahkamah Agung, bidang pengawasan. Ini 4 ini paling tidak sangat menghantui mereka, ya. Ini menentukan karir mereka. Padahal karir mereka itu masih panjang. Kadang-kadang hakim-hakim, Daripada bermasalah, hajar aja dulu gitu, Prof. oh iya, jadi nanti silakan saja Anda kalau tak puas dengan putusan pengadilan, hukum acara sudah ada. Anda bisa apel banding. Tak puas lagi nanti kasasi, bahkan sampai PK. Itu salah satu fenomena yang terjadi, ya, kalau untuk kasus korupsi di Indonesia, termasuk juga kasus terorisme. Itu paling paling payah itu bebas, dan satu lagi yang paling payah itu bebas itu kejahatan seksual anak-anak dan narkoba, apalagi berat, ya. Nah, jadi itu yang menjadi fenomena juga, ya. Nanti Adinda Johari bisa apakan, saya melihat dari catatan-catatan ini, pertama, penanganan COVID-19 itu sejak akhir Desember 19 sampai paskanya saya pikir 21 akhir juga, 2021, itu memang suatu darurat, ya, darurat yang sangat dari segi hukum itu post major. Penanganannya termasuk juga penilaian aspek hukum tidak bisa dinilai dalam kondisi normal sekarang pasca COVID, itu tidak adil, ya, kalau itu kita nilai apa namanya pasca COVID. Nah, itu nggak adil, ya. Kedua juga itu dari catatan saya melihat bahwa sangat prematur ini apa simpulan-simpulan yang dibuat jaksa di dalam dakwaannya, ya. Misalnya hasil audit itu hanya menggunakan, saya nggak tahu ya di persidangan dan muncul yang lain, auditor ahli akuntan dari salah satu universitas Tadulako yang ada di Sulawesi, ya kan? Nah, bukan audit dari BPKP maupun Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Atau plus yang paling sahih itu adalah audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, karena dia auditor menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi BPK itu post audit namanya, ya, mengaudit keuangan, penggunaan keuangan negara setelah dilaksanakan proyek, ya. Tapi BPKP maupun Inspektorat itu pada saat proses dilaksanakan ataupun post audit dia bisa laksanakan. Makanya sebenarnya Sebelumnya ada catatan BPK gitu, Prof. Ada nggak? dari di dakwaan tidak ada disebut temuan BPK kapan, apa rekomendasi BPK, nggak ada. Kalau ada BPK biasanya tidak langsung itu kepada tindak pidana, dia dulu harus RTGR, tuntutan ganti rugi perdata. Kalau Anda sanggup membalikkan uang itu dalam tempo 90 hari, Anda tidak diajukan ke penegak hukum APH.
nggak akan dikasih ke jaksa maupun KPK. Ya itu kalau ada apa ya, penyalahgunaan apa itu, kecuali ketangkap basah, ketangkap tangan, menyuap ketangkap tangan. Nah itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ini karena nggak ada temuan, kerugian ini pun meragukan kita. Yang kerugian sekian miliar itu ya, yang dianggap ada markup. Awalnya kerugian negara 24 miliar, Prof. Iya, padahal proyek itu kan dua tahap itu. Ada yang 15 miliar, ada yang 24 miliar kalau di dakwaan itu. Ya, baik di dakwaan primer maupun di dakwaan subsidiar. Nanti Adinda Jojo lah sebagai lawyernya ya. Satu itu. Temuan itu tidak ada pembuktian daripada temuan BPK atau BPKP pun tak ada terlihat. Kemudian inspektorat provinsi pun nggak ada di apakah di situ menemukan, ya kan? Padahal penanganan COVID-19 itu melibatkan lintas sektoral. Kalau tidak salah itu ketuanya untuk tingkat provinsi adalah gubernur setempat, yaitu kalau Sumatera Utara gubernur Sumatera Utara, dan melibatkan apa namanya Forkopimda, kepala kejaksaan tinggi, Pangdam, Kapolda, itu terlibat di dalam itu, di dalam tim itu, tapi koordinatornya tetap Gubernur Sumatera Utara. Ya, saya waktu itu pernah juga diundang rapat di Aula Tengku Rizal Nurdin itu 2 kali dalam penanganan COVID. Diundang Pak Gubernur, itu saya lihat semua Pangdam hadir, Pak Polda hadir, Kajati hadir, dan mereka menempatkan timnya di masing-masing lini dalam penanganan teknis COVID. Jadi pendampingan itu ada. Itu apa untuknya? Waktu itu adalah untuk preemptif supaya penanganan secara teknis COVID, baik itu dari teknis kesehatan, apakah itu standar, dan termasuk administrasi keuangan, supaya jangan menyimpang. Itu sebenarnya ada. Nah, makanya itu tidak Bisa disebut sebagai ini bukan proyek dinas kesehatan begitu, Prof? Oh, enggak, ini kan proyek nasional. Proyek nasional darurat, terus major kan. Ini kan keadaan darurat ini. Walaupun darurat apa itu, dalam beberapa seminar yang diadakan oleh Fakultas Hukum, Pak, itu COVID-19 itu termasuk kepada darurat atau case major. Tapi daruratnya waktu itu tidak darurat permanen. Tapi dia darurat non permanen. Tapi dia sangat darurat karena korbannya banyak dan sangat-sangat mengkhawatirkan publik tidak hanya Indonesia, internasional, ya. Maka semua dulu apa perikatan-perikatan hukum, kontrak perdata segala macam itu di-cancel. Diadendum semua. Makanya penanganan COVID dilaksanakan juga dengan spesial regulasi, ya, yaitu ada undang-undang penanganan COVID yang memang waktu itu debatable, sampai tidak boleh diaudit, tidak boleh dibawa tuntutan perdata, tidak boleh dibawa tuntutan pidana, walaupun itu dikatakan orang dulu terlalu apa namanya over gitu ya, bahkan DPR dihilangkan kewenangan budgetingnya untuk mengontrol itu, tapi semakin hebatnya lah itu. Makanya kalau hanya auditnya hanya laporan seorang ahli dari satu universitas tanpa mengecilkan keilmuannya, itu tidak kompatibel untuk apalagi dijadikan dasar hukum oleh APH termasuk pengadilan untuk memvonis seseorang itu bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Pak Adinda Jojo lah. Yang kedua memang di dakwaan ada diuraikan, saya lihat ya, bahwa pelaksana teknis daripada pengadaan sejumlah alat-alat kesehatan penanganan COVID itu, terutama itu si Rudi itu ya, Rudi Mesa itu dianggap perusahaannya itu tidak kompatibel karena adalah perusahaan yang dia miliki itu adalah perusahaan bergerak di bidang konstruksi, tidak pengalaman di bidang alkes. Karena itu dia meminjam perusahaan orang lain yang dibantu oleh si saudara David Luther dan juga saudara dokter yang Nasution ya, SPOG itu menghubungi relasi yang lain, menggunakan perusahaan lain yang punya akses terhadap pengalaman mengadakan akses, Mas Adi. Jadi pinjam perusahaan dan juga kalau dilihat di dakwaan itu mengangkat orang lain sebagai kuasa direksi yang ternyata tidak kompatibel juga, ya kan? Nah, diisukan situ sebagai juru parkir, diangkat menjadi kuasa direksi. Nah, ini apakah ini semua bisa dibuktikan di persidangan bahwa itu tidak kompatibel? Ini juga perlu didalami lagi, ya, didalami lagi.
Titik-titik ini titik-titik yang rawan. Kalau saya lihat prosedur keuangan yang dilakukan sampai kepada penganggaran dan penetapan harga, prosedur sudah dilakukan. Bahkan itu persetujuannya dia disetujui oleh asisten perekonomian itu dari kantor gubernur yang juga ditunjuk sebagai kepala satuan untuk administrasi keuangan penanganan COVID sumut. Ternyata dia nggak diikutkan juga terlibat di dalam kasus itu. Nah, ini kan timpang, ya kan? Kenapa hanya Dr. Alwi sama pemborongnya itu yang kena? Nah, ya kan? Kalaupun ini kasus sebenarnya harus diusut, harusnya itu dari bawah dulu, ya. Di sana ada tim pelaksana teknis di lapangan yang diketuai sekretaris dinasnya yang sekarang kalau kabarnya udah ditahan ya, dan juga tim-tim yang lain. Karena kalau saya lihat sebenarnya kalaupun itu betul dakwaan itu, Pak Alwi ini, Dr. Alwi ini hanya lugu-lugu aja ini, percaya kepada bawahannya, ya kan? Apakah dia kurang kurang teliti, harus karena terlalu percaya kepada bawahan? Saya nggak tahu, ya. Nah itu apanya? Ya semua kan proses ada dari bawah, dari orang-orang yang sudah dimandatinya secara prosedural tata organisasi di dinas itu dan di satuan COVID itu, ya. Artinya bukan dia yang langsung menangani, ya kan? Ada satuan koordinator pelaksana teknis, ada satuan teknis yang pengadaan barang dan penetapan harga-harga itu sebenarnya dari masukan dari bawah. Pak Alwi menerima masukan ini semua, ya kan? Sementara orang ini yang harusnya pertama kali diapa harus dari bawah ini, kecuali Pak Alwi, Dr. Alwi waktu itu ketangkap basah, ya kan? Jadi langsung dia yang diapakan, dijadikan tersangka dan diproses di pengadilan. Yang kedua, yang ketiga juga ada catatan-catatan di sini ya. Misalnya itu pembelian barang itu yang dituduhkan ada yang tidak sebenarnya dibeli, ya. Ada beberapa komponen tidak sebenarnya dibeli katanya. Tapi kalau saya lihat ini kan Yang barang disebut habis. dokter fiktif tadi ya. Ya, fiktif tadi kan. Ini sebenarnya kan barang-barang habis pakai. Sangat susah membuktikannya itu. Kalau umpamanya lah hand sanitizer, kemudian masker, itu kan barang habis pakai betul itu. Kan nggak orang kan nggak mungkin pakai masker itu berbulan-bulan. Kadang-kadang kita 2 hari 1 hari ganti masker. Itu yang terjadi saat COVID itu kan. Kalau kita pakai masker udah keluar jalan-jalan, udah pulang ke rumah udah malas pakai masker, udah ganti masker, udah jadi barang busuk. Nggak mungkin disimpan terus di gudang dinas kesehatan ya. Nggak mungkin. Nah itu bagaimana di persidangan? Apakah dakwaan yang menyatakan fiktif itu bisa dibuktikan, ya kan? Kalau tidak, ini kan dakwaannya cacat ini, cacat hukum ya. Kalau itu yang diapakan, dipaksakan juga harus dinyatakan kesalahan yang bersangkutan bahwa itu benar-benar ada fiktif. Kalaupun itu fiktif, kan bukan Pak Alwi yang di bawah membelinya. Itu kan ada satuan kerja yang membelinya, ya kan? Nah, bukan langsung seperti masa umpamanya kalau satu pimpinan top manager yang langsung mengeksekusi di lapangan kan enggak. Ya kan? Harus ada kan tim kerja lagi di bawah itu sistem manajemen kerja organisasinya. Dan ada berita acara serah terima barang. Dan ada berita acara yang menyatakan barang itu sudah sesuai dengan spesifikasi permohonan yang sudah disepakati sebelumnya. Kan itu kan harus apa? Apakah itu di persidangan, saya kan nggak ikuti semua persidangan ini, di persidangan terbukti nggak bahwa itu fiktif? Nah, itu kan harus dibuktikan. Tapi kalau membuktikan barang-barang habis pakai, ini sangat sulit loh, Mas Adi. Ya kan? Kalau ada bonnya, itu secara post factum, bon itulah yang kita pegang. Atau kwitansi ya. Misalnya kita kalau beli nasi bungkus, ya kan, nasi kotak dari restoran. Kalau ditanya, betul nggak kalian beli nasi kotak itu 3 bulan yang lalu? Akan susah itu nasi kotaknya entah di mana pun, udah jadi apa itu kan? Dimakan malam, besoknya udah keluar lain. Kan? Habis pakai itu. Nah, yang bisa kita jadikan adalah kebenaran adalah kwitansi atau faktur pembelian post factum namanya. Pembuktian setelah peristiwa itu terjadi dilakukan atau perbuatan itu dilakukan. Kalau adanya semua bukti-bukti itu, kenapa dibilang itu fiktif? Ya kan? Nah, atau kalau di markup kan bisa diadakan pembandingan harga. Ya kan, pembandingan harga.
kalau kita apakan tadi Bang Del sudah apakan bahwa kondisi saat itu adalah kondisi emergensi. Barang-barang susah didapat. Itu kan kondisional. Dalam suatu kondisi kondisional, orang juga akan melakukan tindakan-tindakan yang akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk kebaikan yang terbanyak, orang terbanyak. Itulah yang disebut dengan apa? Tindakan untuk utility, apa pilihan yang terbaik, ya kan? Apa risiko yang paling kecil? Nah, saat itu orang jangankan membeli APD, berdoa aja ya kerja orang waktu itu kan. Ada yang baca Yasin, ada tahlil, mudah-mudahan kami selamat ini ya Allah dari kiamat COVID ini. Nah, ada orang yang melakukan bisa mengadakan barang itu, udah hebat itu saat itu. Dan itu memang dalam kondisi yang sangat emergensi, very very emergency. Soal harga itu sangat tidak terkontrol, uncontrolling soal harga di pasar. Pasti pengusaha juga punya stok yang susah, yang terbatas, harga juga apa. Itu kan hukum ekonomi. Demand tinggi, supply rendah, demand tinggi, itu harga pasti naik. Itu kan hukum juga kan harus melihat juga faktor ilmu yang lain, nggak boleh berdiri sendiri hukum. Ya, hukum itu juga harus melihat faktor yang lain, ilmu yang lain, sehingga bisa dibenarkan menjadi best practice pada saat itu. Ya, judgment-nya itu di sana. Ya, jadi nggak boleh semua harus kita salahin orang kalau umpamanya ada apa, karena ada best practice, judgment rule juga harus ada digunakan di sana. Kalau judgment-nya udah benar dan patut, itu nggak boleh dipersalahkan. Yang keempat ya, ada catatan saya juga dari dakwaan-dakwaan ini soal tuduhan mungkin kalau aliran dana ya dengan seluruh kawan-kawan yang ada di dakwaan itu mungkin 8 atau 9 orang itu nanti Jojo tahu Pak Alwi Mujahid menerima 1,4 miliar ya. Tetapi yang paling banyak itu dokter yang 3, sekian miliar ya. Bukan Pak Alwi yang paling banyak sebenarnya ya yang menerima itu. Apa bukti aliran dana itu? Ya kan? Apakah ada pemberian secara di bawah tangan? Siapa yang memberikan, di mana tempatnya dan kapan? Atau ada transfer? Oke, dalam kasus-kasus uang haram gini, kalau itu betul, maaf ini ya, orang akan menghindarkan penggunaan jasa bank karena akan gampang terdeteksi. Biasanya itu pakai koper-koper atau pakai tas plastik itu diantar. Bagaimana prakteknya itu? Apakah ini bisa dibuktikan? Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan juga, ya. Kalau tidak ada bukti juga, alat bukti yang kuat kan minimal ada 2 alat bukti, ya kan? Nggak bisa hanya pengakuan sepihak. Oh, saya udah ngasih sama Pak Asim ini 5 miliar. Ya kan, siapa bang apanya? Siapa buktiannya? Siapa? Kecuali ketangkap basah, kan? Nah, ini nggak bisa. Nah, ini juga lemah menurut saya ya. Tapi apa Baik, Prof. dari Kita akan coba konfirmasi ke tim penasihat hukumnya apa sebenarnya yang terjadi. Sedikit lagi Pak Adi. Oke, silakan. Biar ganti sekaligus saja. Ya. Saya berharap ya kawan-kawan kami, mari kita susun ini secara detail ya, fakta persidangan dan juga evidence lain itu kita susun, baru kita buat suatu draft tanggapan eksaminasi. Itu kita apakan tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau memang itu kokoh kita bawa ini ranah publik, bedah kasus yang besar dan undang eksternal supaya jangan hanya internal kami, bila penting Kejaksaan Agung suruh datang mengundangnya, kemudian kalau pengadilan itu pasti tidak mau, dari BPK, BPKP, Inspektorat itu harus kita undang. Saya pikir ini sebagai karena saya mohon maaf ini putusan vonisnya secara lengkap saya nggak dapat, sehingga saya nggak bisa baca apa keterangan ahli, keterangan saksi secara detail. Tapi saya hanya, Mas Adi mohon maaf, keterbatasan hanya membaca dakwaan yang ada dibawa oleh JPU, baik itu dakwaan primer maupun dakwaan sekunder yang sudah diapakan di persidangan Tipikor Medan. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saatnya kita ingin mengkonfirmasi ke teman-teman tim penasihat hukum. Ini ada, kalau manggil Adinda nggak enak, Bong Jojo. Ya, Assalamualaikum. Ahmad Johari, salah satu anggota tim
penasihat hukum yang terlibat langsung detik demi detik, hari demi hari, proses persidangannya ada mulai dari awal sampai putusan di pengadilan Tipikor Medan, dan kemudian sampai kita mendengar kabar menyatakan banding dan seterusnya. Bung Jojo, tolong beri Assalamualaikum. kami fakta-fakta, tapi dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Ah, ini dia. Karena ini penting, nggak semuanya ini ngerti, ya kan? Jadi kalau bisa suasana juga santai. Karena kalau terlalu tegang, malah kami semakin nggak ngerti nih. Tugas Anda sekarang meyakinkan kami bahwa apa yang terjadi itu bisa kami pahami. Silakan, Baik. Bung Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Hadi, Abah Hadi, ada Bang Dewijar, Bang Hasim, kemudian ada Bang Joni juga, ada yang lain-lain yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Membaca tema diskusi kita, semangatnya sama dengan pledoi kami terhadap tuntutan dakwaan yang disampaikan yang ditujukan kepada Kakanda Alwi Mujahid. Terima kasih. Dari beberapa poin-poin yang jadi bahan diskusi yang bisa disampaikan oleh Abah Hadi, itulah yang poin-poin pokok sebenarnya. Tidak ada persoalan-persoalan lebih lanjut yang lebih teknis hukum saja, tapi sebagian besar sudah terangkum dengan dalam banner diskusi kita. Jadi begini, para kakanda, saudara-saudaraku, kakanda, para saudaraku, keluarga besar Kahmi Medan, seperti yang mungkin semua pada tahu bahwa sejak Maret 2024 Bang Alwi itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang dalam waktu yang cepat juga selanjutnya di tanggal 27 Maret sudah langsung dilimpahkan di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tipikor Medan. Artinya langkah-langkah hukum berkaitan dengan penetapan tersangka pada beliau yang seharusnya bisa kita lakukan dengan pra-peradilan waktu itu belum sampai bisa kita laksanakan karena keburu pokok perkara sudah diadili di pengadilan. Singkatnya, Dr. Alwi didakwa melanggar pasal 2, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pokok masalahnya terkait dengan proses pengadaan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan pada saat COVID di 2020. Jumlah anggaran untuk pengadaan itu sekitar 39 miliar, dan terkait dengan itu didakwakan bahwa negara telah dirugikan 24 miliar. Itulah bunyi dakwaannya. Bang Alwi sebagai kepala dinas pada saat itu dituduh telah mengendalikan kegiatan ini sedemikian rupa dengan mengarahkan menuju pihak penyedia yang namanya Robin Mesa tanpa melalui proses pengadaan yang sebagaimana mestinya. Pada nyatanya, terkait dengan pengadaan ini, BPK sudah pernah melaksanakan audit, dan terkait pengadaan ini BPK clear menyatakan tidak ada persoalan di dalamnya. Namun kemudian jaksa dengan dalih audit forensik melakukan penelusuran, dan di sana dikatakan ada markup, mahalan harga, kemudian ada fiktif mengenai
di beberapa item barang yang seharusnya diadakan pada saat di persidangan. Pada tahap awal kita masih berpikir ini tindak pidana korupsi, mungkin kita harus membaca. Kenapa apa? Kita masuk tim penasihat hukum itu ketika Bang Alwi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bangsa. Artinya sejak awal kita belum itu. Kita coba berhati-hati untuk untuk menilai, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut bangsa. Ada kekhawatiran nanti ada fakta-fakta mengenai tentunya mengenai aliran dana. Selebihnya kalau mengenai tentang pengadaannya kita sebenarnya sejak awal nggak khawatir karena pada prinsipnya Bang Alwi sebagai kepala dinas sudah menunjuk kepanitiaan untuk melaksanakannya. Ada PPK, ada pejabat pengendalinya juga gitu ya. Artinya clear untuk pengadaan itu sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh panitia sendiri yang menurut ketentuan hukum harusnya tanggung jawabnya itu mutlak sudah menjadi tanggung jawab pihak-pihak tersebut. Bang Alwi sebagai pengguna anggaran tak lebih nanti tinggal di ujung saja ketika akan melakukan pembayaran, menerbitkan perintah membayar kepada bendahara dinas. Satu lagi juga yang harus dipahami bahwa kegiatan ini bukan ansih kegiatan eh, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari SKPD dari provinsi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi juga adalah bagian dari tugas-tugas gugus tugas penanggulangan COVID yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Presiden dan kemudian dijalankan oleh Forkopimda Sumatera Utara yang diketuai oleh Gubernur Sumatera Utara, kemudian juga oleh asisten oleh Kejaksaan Tinggi, Kapoldasu, termasuk juga Pengadilan Tinggi. Demikian sekilas, Bang. Bahwa selanjutnya Bang Alwi didakwa itu tadi kepadanya disangkakan bahwa dia secara material melakukan tindakan-tindakan yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan ini. Mengarahkan atau menunjuk penyedia dan kemudian terakhir tidak tidak mengendalikan bahwa yang ditunjuk itu melaksanakan pengadaan sebagaimana mestinya. Dan akhirnya juga kemudian beliau disangka menerima aliran dana atau memperoleh manfaat dari pengadaan itu yang jumlahnya lumayan besar, 1,4 miliar. Dari jumlah kerugian negara sekitar 24 miliar, didakwakan bahwa salah satunya itu mengalir ke Bang Alwi sekitar 1,4 miliar. Setelah proses persidangan berjalan, sebenarnya kita sudah bisa menguji semuanya. Kalau berdasarkan catatan kita, tidak ada satu saksi pun sebenarnya yang bisa membuktikan menurut hukum bahwa Bang Alwi telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa terpaksakan di persidangan bahwa Bang Alwi sudah menunjuk panitianya dan panitianya juga sudah melaksanakan tugasnya antara lain dengan menunjuk memilih langsung penyedianya dan penyedianya itu bukan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang bernama Robi Mesa, tapi sebuah perusahaan yang bernama PT Saldadu yang dilaksanakan oleh kuasa direksinya yang bernama Muhammad Supriyanto. Bahwa persoalan memang di persidangan ada satu orang saksi yang bernama David Luther Lubis ya, yang menyatakan bahwa sejak awal perkara pengadaan ini sudah direkayasa sedemikian rupa melalui seorang bernama Dr. Fauji yang mengaku sebagai orang dekat atau kepercayaan
apalah ya, yang mampu mengendalikan Dokter Ali terkait pengadaan ini. Yang nyata-nyata juga di persidangan Dokter Fauzinya juga dihadirkan, semuanya sudah membantah. Kemudian terkait dengan peristiwa-peristiwa atau yang apalah kejadian-kejadian yang menurut jaksa dapat membuktikan tentang keterlibatan Bang Alwi dalam proses pengendalian itu juga sebenarnya sudah terbantah. Minus keterangan satu orang saksi yang bernama David Luther tadi. Celakanya memang kemudian hakim entah karena faktor apa memang faktor memang ketakutan atau memang ya faktor kesewenang-wenangan. Kemudian mengambil kesimpulan yang simpel seperti yang disampaikan oleh Prof. Hasim tadi, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk perkara-perkara pidana korupsi hakim cenderung seperti cap stempel saja. Hakim terutama hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri yang tidak punya keberanian untuk menyatakan yang benar adalah benar gitu ya. Mereka lebih ambil cukup main aman. Toh pada akhirnya nanti pihak-pihak yang ada, baik itu jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, akan menggunakan sarana upaya hukum selanjutnya itu upaya berbanding maupun upaya hukum kasasi. Pada akhirnya hakim dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya kita menilai memang semuanya serba keliru, baik pertimbangan hukum mengenai fakta kejadian sesungguhnya, kemudian juga tentang aturan hukum yang kemudian diterapkan untuk kemudian menyatakan Bang Alwi bersama-sama dengan pihak lain itu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dan memperkaya orang lain atau melakukan tindak pidana korupsi. Banyak hal yang janggal yang sesungguhnya sama sekali tidak pernah tidak pernah terungkap di persidangan. Nggak tahu fakta dari mana. Ya, ini mungkin lebih seperti yang pernah saya sampaikan ke beberapa media pada sejak putusan ini jatuhkan tempoh hari, bahwa putusan ini didasarkan kepada sebuah kebohongan. Kenapa? Putusan ini disandarkan kepada tuntutan jaksa, dakwaan jaksa yang sama sekali tidak pernah ada dasarnya, ya. Baik fakta menurut berita acara pemeriksaan maupun fakta yang terungkap di persidangan. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin untuk diskusi ini, kami berharap ya sebagai penasihat hukum, kami merasa bahwa ini tidak saja sebagai penasihat hukum Bang Alwi, tapi mungkin lebih jauh bahwa Bang Alwi hari ini menghadapi situasi yang sangat sulit. Kalau dari sisi dan materi hukum, kami merasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tapi persoalan budaya hukum yang mungkin agak kita perlu menjadi bahan bahan diskusi mungkin yang lebih sedikit ya. Kalau kita tanpa harus diskusi yang bisa melibatkan pakar-pakar yang ada di keluarga besar kita. Kalau tentang faktanya nanti bisa kita uraikan lebih lanjut ya, tentang bagaimana kemudian dikatakan. Satu hal buat publik, yang namanya korupsi adalah adanya aliran uang tidak sah kepada seseorang. Nah, kita ingin bertanya ini, benar nggak ada aliran dana seperti didakwakan itu yang masuk ke Alwi gitu loh? Ada nggak itu? Saya harus katakan berdasarkan fakta yang ada, saya hakul yakin itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada korupsi itu. Ya, makanya di pertimbangan hukum putusan pengadilan yang sudah kita pelajari juga, yaitu tadi hakimnya sendiri juga sesungguhnya ragu dan memberi ruang tentang ini.
untuk untuk dipertimbangkan oleh hakim di tingkat selanjutnya. Baik, Ya, Pak. Anda tahan dulu. Kita ingin catatan dari Bang Joni nih. Bang Joni tadi sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Ketua MD Kahmi Medan, Bang Dr. Delyuzar. Lalu dari guru besar, catatan-catatan dari guru besar hukum kita, Prof. Hasim Purba. Dan terakhir, kita mendengar sejumlah fakta-fakta yang pada intinya putusannya ini buat publik yang tidak terlalu jelimet cara berpikirnya, ini putusan janggal. Apa kira-kira catatan Bang Joni ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun itu, termasuk seorang yang bernama Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, punya hak untuk yakin, dan kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa itu benar, bahwa dia tidak bersalah. Setidaknya terkonfirmasi dari tidak adanya fakta yang sah dan meyakinkan aliran dana. Dan itu sebuah modalitas yang penting kita catat, bahkan kita cerna, bahkan kita sebarluaskan. Dan bukan kita hanya sebarluaskan sebagai informasi, tapi sebuah elan perjuangan. Dan saya kira tidak ada halangan bagi seorang alim mujahid dan sahabat-sahabatnya untuk tabah dan percaya serta loyal untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas dirinya. Jadi saya kira hal pertama yang mesti kita kemukakan adalah bahwa kepastian hukum yang adil itu berhak untuk diperjuangkan siapapun itu. Kendati pun sudah ada putusan inkrah, dan hal itu penting kita kemukakan karena banyak sekali dalam pengalaman peradilan di muka bumi ini, kebenaran, keadilan itu selalu datang pada gilirannya, tidak hanya di awal keputusan dan persidangan. Jadi judul diskusi ini ketika menyodorkan judul yang mengatakan bebaskan Dr. Alwi, maka pertanyaan yang saya ajukan pada diri saya adalah bukan pertanyaan teknis litigasi dan teknis hukum acara, tetapi memang dia berhak untuk meyakinkan dirinya dan meyakinkan kita, dan kita yakin dengan mengacu kepada fakta hukum persidangan bahwa kebenaran dan keadilan itu berhak untuk diperjuangkannya. Jadi saya kira yang pertama, poin penting yang harus kita ajukan adalah bahwa siapapun, termasuk Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, berhak untuk proses peradilan yang adil, kepastian hukum yang adil, dan itu bukan cuma kata-kata, karena itu adalah sebuah jaminan yang disodorkan, diajukan, bahkan bisa diakses oleh siapa saja, karena itu adalah mandatori konstitusi. Konstitusi kita 28D ayat 1 menyodorkan fasilitas kepada kita dan juga Alwi Mujahid untuk memperoleh keadilan yang kepastian hukum yang adil, dan itu adalah bagian daripada tema besar diskusi kita pada hari ini. Dan kepastian hukum yang adil itu bukan cuma ada pada konstitusi kita dan juga ada pada kekuasaan kehakiman itu sendiri, karena dia berdasarkan kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menegakkan kepada kepastian hukum yang adil. Tetapi kepastian hukum yang adil itu adalah bersifat universal. Jadi saya kira tidak keliru dan bahkan tepat apabila tema diskusi hari ini adalah tema diskusi untuk menegakkan sebuah gagasan besar, yaitu kepastian hukum yang adil. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Dan kita sebagai orang yang setuju, mendukung, dan bahkan bagian daripada perjuangan kepastian hukum yang adil, tentu harus masuk pada kelompok itu. Yang kedua, dari sisi teknis, litigasi maupun teknis juridis dan hukum acara, dengan mendalilkan bahwa tidak ada fakta hukum persidangan, bahwa tidak ada penerimaan dan perolehan atau aliran, dan hal yang disebut sebagai keuntungan untuk dirinya sendiri, atau memperkaya untuk dirinya sendiri, saya kira fakta itu adalah fakta yang menentukan. Dan
penting untuk dikemukakan baik di dalam proses hukum formilnya, upaya hukum yang ada, baik itu banding kasasi dan mungkin PK, maka saya kira itu adalah sesuatu yang memang harus terus-menerus digali. Kita harus membangun framing hukum, basis hukum, argumentasi hukum, nalar hukum, dan barangkali juga teorema hukum, bahwa fakta yang ada itu tidak bisa dinafikan. Bagaimana bisa menafikan fakta tidak adanya penerimaan itu? Dengan menganggapkan bahwa itu adalah kebenaran, lantas bagaimana mungkin peradilan bisa memberikan vonis yang tidak reasonable terhadap fakta-fakta hukum persidangan. Jadi ada dengan fakta dan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, dan itu bukan isapan jempol karena disampaikan sebagai dokumen hukum di pengadilan sebagai pledoi, hemat saya itu sesuatu yang harus diperjuangkan, dipertimbangkan, dan terus-menerus diupayakan sebagai langkah-langkah yang terus-menerus, bukan hanya pada saat banding, kasasi, bahkan mungkin PK, bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau dalam hal ini kita melihat bagaimana peradilan itu bisa kembali pulih keadilannya dengan berbagai perubahan-perubahan, berbagai keadaan-keadaan, maka saya kira itu yang harus kita fasilitasi. Keyakinan kita pada fakta persidangan bahwa tidak ada perbuatan yang merupakan unsur, katakanlah unsur yang terpenting dalam hal ini adalah aliran dana tadi, maka hemat saya itu yang harus menjadi ungkapan kita untuk memperjuangkannya sebagai keadaan yang paling kita ikhtiarkan. Jadi dengan modalitas fakta persidangan, dengan modalitas dokumen hukum yang ada, dan itu merupakan judek facti, fakta persidangan, yang fakta itu adalah tulus, fakta itu adalah jujur, maka tinggal sekarang bagaimana kita mengemukakannya dalam bentuk aksi, dalam bentuk bantuan hukum, dalam bentuk upaya hukum, dan dalam kapasitas sebagai orang yang paham dan dewasa tentang bagaimana seluk-beluk penegakan hukum, agaknya hal itu harus diupayakan dengan mekanisme peradilan dan mekanisme penegakan keadilan yang bukan hanya ada pada mekanisme peradilan itu sendiri, tetapi juga adalah pada mekanisme menegakkan keyakinan, menegakkan opini, menegakkan pandangan publik dan perasaan hukum publik bahwa kasus seperti ini adalah tidak tepat dengan vonis yang diberikan. Yang ketiga, saya kira kita memang harus mengupayakan sebanyak mungkin hal-hal yang bisa dipakai untuk bisa memfasilitasi, mengasuh dan mendidik keadilan itu bisa dicapai. Bukan hanya karena seorang dokter ahli, tetapi keadilan dan kebenaran serta fakta persidangan yang jujur dan tulus tadi, serta dia adalah bagian daripada kebenaran itu sendiri, memang harus diperjuangkan. Dan bagian daripada ikhtiar memperjuangkannya itu telah kita mulai dengan pertemuan hari ini, dengan Zoom hari ini, dan saya kira masih banyak malaikat-malaikat, masih banyak doa-doa yang bisa kita lantunkan, dan malaikat dan doa itu mungkin saja bermuara kepada sebuah keputusan, bermuara sebagai sebuah penyelamat keadilan, yang itu bisa saja ada di tempat yang bernama bukan Pengadilan Negeri Medan. Mungkin saja penyelamat keadilan dan kebenaran itu bernama Pengadilan Tinggi Medan, bisa juga bernama Mahkamah Agung, bisa juga bernama Peradilan Peninjauan Kembali. Tetapi lebih dari itu bisa juga namanya adalah keadaan baru, di mana keadilan menjadi bagian yang utama dari perjuangan dalam berbangsa dan bernegara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mungkin untuk dan atas nama kasusnya kawan kita Dr. Ali Mujahid, kita bisa memperluas lagi kemungkinan-kemungkinan yang harus kita lakukan selain litigasi, selain bantuan hukum secara formal yang kita sebut sebagai upaya hukum, tetapi ada yang namanya upaya keadilan. Dan karena itulah ada konstitusi, karena itulah ada komisi judisial,
Karena itulah ada yang namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena itu adalah yang namanya menguji kembali. Dan karena itulah kemudian kita terkesima dan merasa kaget, bahkan juga mungkin marah dengan berbagai pemberitaan yang begitu banyak disaksikan oleh orang yang kita kenal sebagai kasus Cirebon, sebagai kasus yang dulu dikenal sebagai peradilan yang tidak yang sebenarnya. Saya sungkan menyebutnya sebagai peradilan yang tidak tepat, tetapi peradilan memang membutuhkan masa untuk menegakkan keadilan. Dan kita ada pada tempat di mana kita sedang melakukan ikhtiar untuk itu. Bukan hanya karena seorang Alwi Mujahid Hasibuan, tapi karena fakta hukum tentang kebenaran itulah kita sedang memperjuangkan, kita sedang mengasuhnya, dan kita sedang mengupayakannya sebagai bagian daripada ijtihad dan jihad kita untuk menegakkan kebenaran bagi setiap orang, yang dimulai dengan kebenaran, menegakkan keadilan bagi seorang Dr. Alwi Mujahid. Saya kira banding yang dilakukan bukan langkah yang terakhir, pun demikian kasasi, pun demikian PK, dan saya percaya seorang Dr. Alwi Mujahid Hasibuan sangat yakin bahwa dia akan menemukan keadilan pada dirinya, pada keluarganya, pada teman-temannya, pada bangsanya, pada suatu masa di mana kita akan bertemu dan masih bisa menyaksikannya. Hari itu tidak lama lagi, dan saya percaya keadilan ada pada bebasnya Dr. Alwi Mujahid. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, kita sudah mendengar pemaparan, kita sudah banyak informasi, fakta-fakta, mulai dari Dr. Deliuzar, selain sebagai koleganya di Kahmi Medan, juga adalah pelaku yang bersama-sama dengan Dr. Alwi, pelaku di lapangan yang tahu persis ABCD-nya. Lalu catatan-catatan Prof. Hasim dari Jojo, dari tim hukum Ahmad Johari, kita juga mendapatkan informasi bahwa ini memang satu kejanggalan. Nah, terakhir catatan dari Bang Joni. Ini misal kita bahwa ini soal memperjuangkan keadilan, gitu. Bukan semata-mata teknis litigasi, bukan semata-mata soal hiruk pikuk teknis di ruang pengadilan. Prof, meresponnya seperti apa, dan apa kira-kira yang bisa dilakukan teman-teman untuk menegakkan keadilan? Tadi Joni mencatat bahwa ini bukan soal Alwi, tapi ini soal bagaimana kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi apa yang disampaikan Jojo juga, Bang Joni juga ya, ini sudah masuk kita sebenarnya kepada apa yang disebut dengan law in action ya, hukum di dalam prakteknya ya. Nah, dia tidak kadang tidak merdeka dia ya. Dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada faktor-faktor atau variabel lain yang mempengaruhi. Nah, ini yang sedang bekerja sekarang ya, kalau kita lihat. Oleh karena itu begini, Abah Hadi ya, sebenarnya dengan dakwaan yang begini cukup lemah ya, dan boleh dikatakan juga prematur, ini peluang juga untuk memperjuangkan Alwi secara teknis hukum untuk memperoleh keadilan tadi ya. Ini saya lihat ini ya, tergantung nanti, bukan maksud mengajari kawan-kawan Adinda Jojo dengan kantor Hasrudin ya. Peluang ini sangat terbuka sekali untuk memperjuangkan hak keadilan dan kebenaran kepada Dr. Alwi melalui memori banding nanti yang disusun ya. Karena kan di sana tidak lagi ada uji apa fakta, tapi bagaimana memori banding ini nanti bisa memperkuat bahwa apa yang didakwakan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum di pengadilan, presentasi pembuktiannya sangat lemah, ya kan, sangat lemah. Karena alat bukti yang ada di penyidik, apakah penyidik kepolisian maupun kejaksaan, itu sah
menjadi alat bukti yang valid secara hukum apabila diuji di persidangan pengadilan. Ya, pengadilan yang menguji itu secara hukum acaranya. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Adinda Jojo selaku kawan-kawan yang menangani langsung kasus ini di proses acaranya, lemah sekali sebenarnya bukti-bukti yang terada di pengadilan ini. Ini peluang bagi kita. Oleh karena itu sekali lagi saya ini bukan vonis yang tidak bisa berubah lagi. Peluang itu sangat tinggi berubah, ya, sangat tinggi berubah. Saya yakin kalau ini dimanage dengan bagus nanti di PT ini kita tidak berharap pengurangan putusan. Tidak ada berharap kalau pengurangan putusan Dr. Ali tetap aja bersalah kan? Tetapi permintaan kita harus bebas murni bahwa dia tidak ada melakukan korupsi itu. Nah, itu yang harus kita minta dan itu nanti bisa sampai kepada Mahkamah Agung. Mudah-mudahan titik masuk untuk di tingkat banding, tipikor banding Medan, ini bisa nanti memberikan putusan membatalkan isi putusan Pengadilan Negeri Medan itu, tipikor Medan itu, sehingga membebaskan Dr. Ali. Ini sangat peluang dan ini sangat berpeluang juga nanti di tingkat kasasi Dr. Alwinya juga bebas murni, ya, sehingga tidak ada kesalahan yang didakwa jasanya. Itu pendapat saya karena ini sangat-sangat lemah sekali. Tapi kalau bisa nanti ini bukan mengajari Adinda Jojo dan kawan-kawan. Kalau bisa Supaya nanti walaupun titik-titik kelemahan itu, kalau bisa juga nanti kita bagi share. kalau misal Sehingga nanti kita kalau ini harus kita bawa ke ranah publik. Ke ranah publik, jangan hanya lagi di internal kami seperti yang saya katakan tadi. Ada narasumber lain yang harus kita siap juga untuk mengujinya. Misalnya dari kawan-kawan BPK, tim kejaksaan juga, dan juga yang lain-lain, akademisi yang lain, itu harus disiap kita. Sehingga apa? Ini barang, jangan lagi barang eksklusif, tapi sudah terbuka umum, kita ke ranah publik, dan kita siap untuk membedahnya, sehingga ini adalah suatu peradilan yang jolim, yang sesat, yang dipaksakan, yang merugikan hak-hak ajasi dan hak hukum dan hak keadilan bagi Dr. Alwi dan keluarganya. Saya pikir itu Mas Adi. Makasih. Iya, Prof. Saya tiba-tiba teringat dengan di luar konteks kasus Vina, ketika ribut banyak pihak di luar, ternyata bisa mengarahkan arahnya kemana ini, gitu. Iya. Nah, kita ingin juga menyampaikan, Prof, kira-kira apa langkah seperti yang disampaikan tadi, Prof menyarankan untuk bisa meluaskan ini, untuk melakukan, sehingga kita coba mengkonfirmasi ke berbagai pihak dengan kasus-kasus yang ada ini. Kira-kira ini akan mengganggu proses atau yang dilakukan oleh tim penasihat hukum, mengganggu, atau sesungguhnya ini bisa membantu, Prof? Ya, itu membantu, ya, membantu untuk opini publik itu. Pengadilan juga kan harus melihat juga perkembangan yang ada di faktor sosiologis, empirikal faktanya di lapangan gimana, ya. Tapi ya kita harus siapkan betul-betul tadi bahwa kita firm 100% alat bukti yang disampaikan jaksa di persidangan itu adalah alat bukti yang lemah atau bahkan dakwaannya itu kabur benar ini, obscure labelnya itu tinggi sekali. Itu kita bisa apakan. Apalagi tadi katakanlah semua aliran dana tidak ada kepada Dr. Alwi, kemudian juga prosedur yang dilakukan penanganan COVID sudah dipenuhinya, ya kan? Apalagi kesalahan yang bisa dibebankan sama dia, ya kan, tidak wajib, tidak adil lah. Kalau ada pun di bawah itu yang berbuat salah, yang harus ditengakan kepada Dr. Alwi, ya kan? Ini kan sistem tanggung jawab berjenjang itu ada di sini, ya. Tidak sedikit juga. Ini ada, mungkin Jojo juga tahu ya, ada pimpinan anak buahnya yang salah di bawah itu memang tanggung jawab anak buah akhirnya. Itu kan ada teorinya juga itu. Teori pertanggungjawaban secara manajemen itu tingkat mana? Ya nggak semua level itu. Kalau itu kita apakan kan yang harus kena ini kan Pak Jokowi sebagai presiden karena dia penanggung jawab COVID se-Indonesia, ya kan? Tapi ini harus juga dikembangkan. Makanya saya katakan tadi, apabila kita firm 100% bahwa alat bukti yang disampaikan JPU diuji di pengadilan itu lemah, mari kita buka ini, ya. Kita undang Kejaksaan Tinggi, kalaupun tak mau mereka, saya yakin tak mau. Pengalaman saya melakukan beberapa kali bedah kasus
eksaminasi putusan kasus-kasus yang kontroversi, itu tim kejaksaan sebagai JPU nggak berani datang. Tapi kita publish, nggak ada masalah, supaya mereka tahu bahwa ini terkoreksi juga. Sehingga apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, lobby-lobby mereka juga ke pengadilan. Karena gini, mereka ini katanya mengadakan lobby-lobby juga nanti ke pengadilan tinggi. Ya kan? Ini menjadi terhambat, pengadilan tinggi pun, aduh gawat ini kasus menjadi sorotan publik. Kami pun harus objektif benar. Nah, ini kan pengawasan publik muncul di sana. Tidak semuanya juga kasus korupsi itu yang katakan terus opini publik itu bahwa itu orang-orang berdosa semua. Nggak bisa juga sekarang ini. Banyak kasus korupsi juga yang memang dipaksakan, direkayasa, dikriminalisasi, menjadi bebas. Akhirnya orang di tingkat kasasinya banyak yang bebas. Saya pikir itu Abah Hadi. Kita berani. Ya. Baik, Prof. Abang Kakak, sebelum dikembalikan, kita ingin catatan-catatan akhir dari para narasumber kita. Bang Jojo, ada catatan-catatan akhir yang bisa Anda sampaikan sebagai penasihat hukum? Dan nanti akan berlanjut catatan dari Bang Joni, Prof. Hasim, dan terakhir nanti Bang Delizar sebagai sejawat dan juga sebagai kolega utama di KAHMI. Silakan Bang Jojo. Jadi, Mbak, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Joni, kemudian Bang Hasim. Selanjutnya saya pikir yang perlu dilakukan, dan ini mungkin perlu digiatkan oleh kita di KAHMI, pertama-tama, bagaimana kita mampu membentuk pemahaman yang sama, khususnya pertama-tama di keluarga besar kita, bahwa apa yang terjadi pada Bang Ali itu sewenang-wenang. Tidak ada alasan apapun yang dapat jadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban ke Bang Ali kalaupun terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada saat darurat itu. Gitu. Kemudian satu hal lagi yang perlu juga dikembangkan, yang diinformasikan dan jadi pemahaman kita sama, adalah sangat tidak adil ketika kita mencoba mengadili, mengevaluasi situasi yang terjadi pada keadaan darurat dengan parameter normal. Ini yang selalu dilupakan. Makanya saya sepakat dengan apa yang katakan Bang Joni, bahwa persoalan kita bukan persoalan semata prosedur hukum semata, tapi persoalan yang lebih luas, bagaimana menegakkan keadilan. Itu benar sekali. Dan ini hari kebetulan menimpa saudara kita, Dr. Ali. Selanjutnya kita nggak tahu apa siapa, mungkin itu aja. Kita mulai dari situ, kampanye itu, selanjutnya mungkin ke lebih yang luas. Kalau terkait dengan persoalan-persoalan budaya hukum atau kebiasaan yang di peradilan, itu teknis-teknis di peradilan, mudah-mudahan itu bisa kita rumuskan, bisa kita lakukan. Tapi bagaimana membuat hakim tidak terpenjara dengan dengan situasi yang ada, bahwa yang namanya orang dibawa ke pengadilan kalau dituduh korupsi itu harus dihukum gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita segera lakukan. Itu aja Badi. Lebih lanjutnya kita mungkin diskusi lebih lanjut action apa lagi gitu. Di luar persoalannya action yang berkaitan dengan action non hukum yang tidak melanggar hukum. Itu yang perlu segera dilakukan. Terima kasih Bang Jojo Ahmad Johari. Silakan Prof, catatan-catatan akhirnya yang penting, terutama yang bisa mendorong kita semua untuk in action seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Silakan Prof. Ya, itu bisa diapakan biar tim hukum melaksanakan secara prosedural dan substansi di proses peradilan. Itu memang formal ya. Itunya ujung tombak yang nanti bisa melakukan secara hukum merubah putusan itu ya, apa yang diputuskan di pengadilan Tipikor Medan
itu bisa dibatalkan di tingkat banding dan juga di tingkat Mahkamah Agung. Tetapi non hukum yang di luar proses formal tadi ini penting, pembangunan itu opini tadi ya. Kalau ada kawan-kawan media juga yang apa namanya melakukan suatu in-depth interview terhadap kasus ini, terhadap pakar-pakar tertentu yang memang satu visi dalam pemandangan kita terhadap kasus ini, itu sangat baik juga ya untuk dipublish. Atau seperti rekaman seperti kita ini kalau bisa juga diapakan ke YouTube ya, kalau bisa diapakan bisa diakses publik. Yang terakhir tadi itu ya kita berani kita berani apa namanya eksaminasi putusan PN Tipikor Medan itu dengan menghadirkan orang-orang di luar kita yang memang harus kita juga berikan pemahaman awal tentang kasus ini sehingga tidak bias nanti. Itu meninggikan bobot pembahasan yang kita lakukan nanti di luar hukum formal. Saya pikir itu Bang Adi. Beberapa tiga langkah tadi itu sangat menolong sehingga nanti jangan berputus asa bahwa kasus ini sudah final, tidak ada lagi apa-apanya. Enggak ada, itu masih panjang ini. Masih peluang Dr. Alwi itu masih tinggi, ya, masih sangat tinggi. Kalau kita lihat tadi dari dakwaan yang ada, kemudian juga apa yang disampaikan Adinda Jojo sebagai tim hukum, ya, sangat lemahnya tadi pembuktian itu. Nah, itu sangat tinggi kali peluangnya ini untuk bebas, baik di tingkat banding, apalagi nanti di Mahkamah Agung. Saya pikir itu Bang Adi. Makasih. Terima kasih, Prof. Silakan Bang Joni mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Jojo tadi. Ini mutlak kesewenang-wenangan. Nah, kesewenang-wenangan ini bisa terjadi kepada teman-teman kita yang saat ini jadi rektor misalnya, jadi pejabat lainnya. Kita nggak tahu akan kena kepada siapa. Karena itu kita harus terus melakukan perlawanan agar kesewenang-wenangan ini tidak terjadi lagi. Kita harus terus lakukan. Silakan, Bang Joni. Kalau begitu ke Bang Delizar dulu lah. Mungkin Bang Joni sedang ada sesuatu, ya, karena kameranya masih di tempat yang sama ini. Makasih. Silakan Bang Del. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Waalaikumsalam warahmatullahi. kita setuju bahwa teman-teman di pengadilan dalam teknis teman-teman penasihat hukum dalam teknis kemarin sudah melakukan banding, tentu mempersiapkan itu dan keyakinan kita semua bahwa kita kuat untuk memperjuangkan itu karena fakta-faktanya yang memang tidak ada hak orang lain untuk menghukum Alwi dengan fakta-fakta peradilan itu. Tapi tentu gerakan-gerakan lain, pertama adalah bagaimana untuk menegakkan hukum bagi orang yang semua orang berhak mendapatkan keadilan, itu menjadi perjuangan kita semua, yang juga terkait dengan baik perkara Alwi ataupun dalam arti yang luas. Ini yang mungkin harus ada campaign, kemudian juga hadir juga kita harus lakukan juga mungkin gerakan-gerakan lain, termasuk tadi yang diusulkan oleh Prof. Hasim, bedah kasus, kita publish, kemudian kita jadikan itu menjadi media yang menyadarkan masyarakat, menyadarkan para pelaku hukum, dan tentu juga untuk mengawal hukum yang akan menjadi panglima, dan kita semua ini memang merasa aman dengan penegakan hukum ini. Ini mungkin perlu teman-teman yang pakar-pakar hukum untuk bisa menyiapkan ini. Saya nggak tahu apa mungkin kami juga melakukan gerakan penguatan dalam arti dalam arti penggerakan massa dan lain sebagainya. Ini tentu banyak
cara yang memang secara simultan harus dilakukan. Ya, saya rasa itu mungkin sebelum ditutup ini ada usul dari Elvi nih, salah satu Ya, ternyata Elvi menginformasikan ya, teman-teman kita dari Yayasan Abu Yatama Indonesia, ya kan, juga ya, ikut bergabung di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Karena kita tahu juga Alwi juga aktif di situ ya, ya. Dr. Alwi. Jadi saya pikir nanti mungkin kita akan tindak lanjuti di Kahmi Medan dengan mengumpulkan Dewan Pakar, Dewan Penasihat, teman-teman yang lain, langkah-langkah yang akan kita lakukan memfollow up pertemuan kita ini. Termasuk mungkin memberikan penyadaran kepada masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah aktif kembali kameranya Bang Joni. Oke, silakan catatan akhir dari Bang Joni. Mengambil langkah selanjutnya. Ya, saya kira ini adalah ikhtiar yang bukan mengada-ada, karena menegakkan keadilan bukan hanya sekedar menuju kepada sebuah putusan pengadilan. Keadilan itu lebih penting, lebih besar, lebih mulia, dan lebih berat pencapaiannya daripada sekedar proses akhir hukum acara yang namanya vonis atau putusan. Jadi kita sedang mengupayakan keadilan, bukan sedang menunggu putusan pengadilan. Dan itu peluangnya masih sangat besar, waktunya masih sangat tersedia, dan semesta, baik itu juga kondisi yang akan berubah, akan mendukung kita. Saya kira ini bukan cuma semangat, tapi ini adalah pengalaman empiris dari peradaban penegakan hukum, baik di Indonesia maupun di muka bumi yang lain. Terima kasih. Tetap bersemangat. Saudaraku, Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, bukan karena Anda teman saya, tapi keadilan adalah bagian daripada darah yang mengalir pada diri kita. Yakin usaha sampai adalah jargonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abang, kakak, dan khusus pada narasumber yang berkenan hadir malam ini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada kawan-kawan peserta ini. Saya mau absen dulu nih sebelum ditutup. Kalau bisa dibuka kameranya semua. Ada Riki Hasibuan, ada Erwin Syahamid, ada Bang Mariosti, ada Yos ya. Lalu ada Ramdhani Hasibuan ya. Ada Ahyar Fuadi, ini teman-teman kumpul semua, termasuk juga ada yang dari Kisaran, Yai Kisaran, dan teman-teman lainnya. Ada juga sahabat saya ini Ustadz Evi Bratamadia, ternyata mengikuti terus. Ustadz sehat-sehat, Bang Arwin Harahap, terima kasih sudah menyitainya. Kalau tidak keberatan untuk menutup diskusi online kita pada malam ini, kita minta Ustadz Evi Bratamadia untuk memimpin kita semua berdoa, karena salah satu kekuatan kita juga tetap berpegang pada tali Allah ya. Mudah-mudahan ini juga bisa semakin menguatkan kita semua untuk terus berjuang menegakkan keadilan, bukan soal Alwi saja, tapi juga tetap kita tegakkan keadilan karena kita tidak ingin kesewenang-wenangan menimpa kawan-kawan kita yang lainnya. Silakan Ustadz. Oke. Terima kasih Abah Hadi. Terima kasih teman-temanku semua yang hebat. Terima kasih Abang Joni, Bang Del. Karena permintaan Abah Hadi, saya terima. Bilatirati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila ashabihi wa zurriyati wa azwajihi wa ahli baiti ajma'in
وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, lindungilah kami ya Allah. Saudara kami hari ini mendapat cobaan yang begitu besar. Dr. Alwi Mujahid Hasibuan ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada kami. Berikan keadilan dan tunjukkan keadilan kepada saudara kami Alwi Mujahid Hasibuan. Lepaskanlah dia dari segala macam tuntutan dan bebaskanlah dia dari hukuman ya Allah. Bibarkati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Doa Allah, kami mohon ampun ya Allah atas semua dosa yang kami kerjakan. Maafkan dan maafkan dari semua salah dan hilaf kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami yang hadir dalam Zoom ini ya Allah, dalam lindungan-Mu ya Allah. Sayangilah kami dan keluarga kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmatilah kami dan keluarga kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Turunkanlah limpahan rezeki kepada kami dan keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rozak ya Mujib Sailin. Doa Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa, Engkaulah Tuhan yang Maha Adil, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan kepada saudara kami Dr. Haji Alwi Mujahid Hasibuan ya Allah. Bebaskanlah ia dari segala macam tuntutan ya Allah. Bebaskanlah ia ya Allah dari segala macam tuntutan hukuman ya Allah. Lepaskanlah dia dari kasus ini ya Allah. Selamatkanlah keluarganya ya Allah. Selamatkanlah dirinya ya Allah. Agar kami, keluarga besar kami, menjadi aman dan tentram menjalankan ibadah, menjalankan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, pertemuan yang Kau ridhai ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami, perpisahan yang Kau berkahi ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maqsuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa Allah, perkenankan dan kabulkanlah doa pinta kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustadz, Abang Kakak, dan ya, khusus para narasumber diskusi online malam ini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk diskusi online. Mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan langkah-langkah ke depannya sesuai dengan masukan-masukan dari para narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Just Talk, bincang-bincang keadilan yang dipersembahkan oleh Alimbas TV bekerja sama dengan MD Kahmi Medan dan dua media online yang merdeka mencerahkan bangsa pastinya,
transindonesia.co yang dikelola dan dipimpin oleh Bapak Hasriwal Hasibuan yang sampai saat ini masih bertahan. Lalu visibangsa.com dan ini medianya anak HMI juga karena dipimpin oleh Hamdan Hussein. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Mahfud Taufik, kayaknya ini lagi di jalan, hati-hati Mahfud Taufik. Evi Berata sudah, hati-hati Mahfud Taufik. Ada Bang Arwin Harahap, ini sudah lama nggak jumpa ini. Dan teman-teman lainnya ada juga Luli, ada ini. Sedang di Lok Sumawi. Oh, sedang di